Oke. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dan pengukuran sudut itu bagaimana saja. Untuk sudut sendiri, sudut itu merupakan pertemuan dua garis lurus di suatu titik. Pertemuan dua garis lurus di suatu titik itu yang kita biasa sebut sebagai sudut. Nah, ambil contohnya ada di sini. Ini ada garis A, garis B. Garis A dan garis B ketemunya di satu titik namanya C. Kita kasih nama C. Nah, pertemuan mereka dua ini pada satu titik akan membentuk sudut. Ini namanya sudut. Sama halnya dengan bagian ini. Ada garis X dan ada garis Y. Mereka dua ini ketemunya di titik Z. Oke, ini sudutnya. Jadi sudut adalah pertemuan dua garis lurus di suatu titik. Oke. Yang ini bagaimana cara menamainya? Yang ini simbol sudut ya. Kita tulis simbol sudutnya seperti ini. Ini dibaca sudut. Ini sudut ACB. ACB. Ingat, C itu harus ada di bagian tengah. Tidak bisa kita buat ABC, tidak bisa. Titiknya ini harus di bagian tengah. ACB atau BCA, sama saja. Pada sudut ini ada bagiannya, ada kaki sudut dan ada titik sudut. Kaki sudut ya tentunya dua garis yang tadi, garis A dan garis B, sedangkan titik sudutnya ada pada C. Sama halnya dengan gambar kedua, ini namanya sudut X, Z, Y atau Y, Z, X. Ingat? Oke, kita lanjut. Untuk pengukuran besaran sudut, kita gunakan busur derajat. Busur derajat ini gambarnya ada pada buku halaman 167 ya, kita ke 167. Di sini ada bagian-bagiannya, ada tepi, skala, ini skala 0. Ini pakai skala dalam ya. Jadi ada skala dalam dan ada skala luar. Yang ini skala dalam, sedangkan yang ini skala luar. Oke. Ini titik pusat dari busur derajat. Ini garis alas. Skala luar ya, skala luar. Oke. Cara pengukurannya, ini. Misalnya gambar ini. Ini berapa derajat? Kita lihat. Sudut ini berapa derajat? Kita hitung skala luar ya. 10, 20, 30. Sampai yang ini 120. Jadi dari kita simpulkan bahwa besar sudut ini adalah 120 derajat. Gampang kan? Ya. Silahkan mencek di buku halaman 167. Situ ada contohnya. Oke. Ibu lanjut lagi. Jenis-jenis sudut. Nah, oke. Ada 4 jenis sudut yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya dari 0 sampai 90 derajat. Jadi sudut lancip itu lebih kecil dari sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Jadi sudut lancip itu lebih kecil. Yang ketiga, sudut tumpul. Tumpul itu besarnya 90 sampai 180 derajat. Artinya dia lebih besar dari sudut siku-siku. Dan yang terakhir adalah sudut lurus 180 derajat. Oke. Kalau sudut lurus itu ibu rasa kalian paham karena dia hanya berbentuk garis lurus 180 derajat.
Untuk gambar dari jenis-jenis sudut dapat kita lihat pada halaman 168. Nah, ini. Sudut lancip itu cara mengenalinya ujungnya ini. Lancip ya, dia lancip. Kalau siku-siku pasti tegak lurus. Tumpul berarti sudutnya itu tuh tumpul. Bukan ini. Bagian belakang ini tumpul ya. Sudutnya ini lebih besar. Sudut lurus ya, seperti garis lurus, terus sudutnya membentuk 180 derajat. Jadi ya gini, kalau ujungnya tajam itu sudut lancip. Kalau ujungnya tumpul berarti itu sudut tumpul. Itu cara bedainnya. Semoga tidak membingungkan. Selanjutnya kita akan lihat pengukuran sudut pada bangun datar. Oke, untuk B pengukuran sudut pada bangun datar yang harus diketahui di sini cuma ada 2 poin. Yang pertama, untuk segitiga jumlah sudut A, B, dan C itu 180. Segitiga itu jumlah ketiga sudutnya itu 180. Itu harus diingat. Kalau segitiga sama sisi, karena sisinya sama, berarti sudutnya itu masing-masing 60 derajat. Kalau sudut siku-siku, kan satu sisinya kan sudah 90, tinggal duanya, sehingga 45 dan 45. Sehingga total dari keseluruhan sudut segitiga adalah 180. Untuk segi 4, nah segi 4 itu dia jumlahnya adalah 360 derajat. Atau kita bisa lihat bahwa segi 4 itu kan 2 kali dari ada 2 bagian segitiga. Satu segitiga itu 180, berarti 2 segitiga 360. Oke. Tetap semangat, jangan lupa kerja latihan soal sebagai bahan pembelajaran di rumah ya.